kalian lagi puasa tetapi tiba-tiba lambung kalian perih ya, atau misalnya kalian mual, kalau saran aku jangan dipaksain, karena aku pernah maksain dan akhirnya kambuh lagi guys. Jadi langsung buru-buru minum air hangat dan minum obat, jadi nggak dipaksain guys, meskipun udah jam 3 nih sayang ya, daripada sakit. Assalamualaikum, halo, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Di video kali ini aku akan kembali membagikan tips ya buat kalian penderita GERD, asam lambung ya, dan juga anxiety ataupun penderita MAH ya. Nah, jadi beberapa tips yang harus kalian lakukan pada saat bulan Ramadan atau melakukan puasa Ramadan. Karena kita itu kan lambungnya kosong kurang lebih 14 ya, atau sampai dengan 13-14 jam ya kurang lebih. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan jika misalnya ingin puasa kalian lancar seharian. Nah, jadi ini juga udah aku terapkan sama diri aku sendiri. Karena jujur sebelum aku terkena GERD ya, asam lambung dan juga anxiety, aku itu rajin banget, bukannya rajin banget sih, senang dengan namanya puasa Senin Kamis. Jadi kalau misalnya aku nggak puasa Senin Kamis itu kayak ada yang kurang gitu loh teman-teman. Mungkin karena aku udah terbiasa dari zaman SMA sampai dengan saat ini. Kemarin itu terkendala karena aku terkena asam lambung GERD, jadi aku harus rutin ya, atau harus sering makan. Nah, apalagi saat ini kan aku udah terkena asam lambung dan biasanya aku harus makan 3 jam sekali dan sering ngemil. Bagaimana sih tips yang aku harus lakukan kalau misalnya aku melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Nah, jadi buat kalian yang ingin melakukan puasa Ramadan ada beberapa tips. Yang pertama itu adalah harus menghindari pantangan ya. Nah, entah itu dari makanan pedas ya, seperti makanan balado meskipun nggak pedas itu dijauhi dulu ya. Kemudian ketan, kafein, minuman-minuman soda ya. Dan juga buah-buahan juga harus dipilih-pilih, makanan-makanan sayuran juga harus dipilih-pilih, seperti kol yang bergas itu harus dihindari guys. Kemudian untuk yang lainnya juga, nah seperti ubi juga jangan ya, kalau singkong masih boleh. Nah, dan untuk saran aku pada saat kalian sahur itu aku ada tipsnya ya. Jadi setelah aku pemulihan asam lambung kemarin pasca endoskopi, aku tuh mencoba puasa Senin Kamis ya, kurang lebih 2 minggu. Alhamdulillah, karena aku ganti puasa aku yang sebelumnya, alhamdulillah aku kuat ya dengan menerapkan beberapa tips. Nah, jadi pada saat sahur itu aku minum obat dulu guys ya, 30 menit atau 1 jam sebelum sahur. Nah, kalau misalnya kalian tidak ada obat dokter ya, atau mungkin kalian tidak punya obat nih stok ya, boleh konsumsi kayak Promah ya, ataupun Polisilen, itu juga bagus. Aku juga pernah konsumsi itu. Itu dikonsumsi 30 menit atau 1 jam sebelum sahur ya. Nah, setelah itu ya, setelah 30 menit atau 1 jam barulah kita sahur. Dan aku itu perbanyak minum air putih pada saat sahur ya. Kadang aku 2 atau 3 gelas minum air putih ya, dan itu air hangat, jangan panas, hangat kuku aja. Nah, dan kemudian untuk pada saat makan itu porsinya itu kecil, jangan banyak-banyak. Mentang-mentang mau puasa seharian nih harus penuh, jangan. Jadi kalau misalnya kita penderita asam lambung itu harus pelan-pelan makannya guys. Makanya kalian jangan bangunnya ke pagian ya, atau jangan sampai udah imsak baru kalian bangun. Karena penderita asam lambung itu nggak boleh terburu-buru makannya guys ya. Jadi saran aku sih bangunnya itu dari jam 3 atau setengah 3, karena kita harus konsumsi obat-obatan dulu ya. Nah, ambil itu porsinya sedikit, dikunyahnya sampai halus ya, kalau bisa sampai 20 kali dikunyah sampai benar-benar halus agar mudah dicerna ya oleh lambung kita, jadi mudah dicerna. Kemudian minumnya perlahan-lahan juga. Nah, meskipun dalam porsi sedikit, jangan langsung sekaligus dikunyah, jadi harus pelan-pelan dan jangan banyak-banyak. Untuk lauk-lauknya juga ya, lauk pauknya juga dilihat. Jangan kalau bisa hindari yang namanya telur, karena telur kan mengandung air kuningnya, yaitu bisa memicu asam lambung kita naik juga. Kemudian sayuran kol, yang kemudian sawi itu dihindari dulu ya. Saran aku sih kalau biasanya aku lagi sahur nih pada saat puasa Senin Kamis ya kemarin,
Aku itu sahurnya pakai sayur wortel aja sama kacang panjang. Kadang aku nggak tambahin bayam kalau lagi aku nggak pengen bayam, jadi aku tuh kadang hanya pakein itu ya, wortel sama jagung kecil yang muda itu loh. Kadang aku potong-potong kecil, kadang aku tambahin kacang panjang ya kalau aku lagi pengennya. Itu saja. Kemudian bumbunya itu adalah, atau penyedapnya, hanya pakai garam sama gula pasir, itu aja. Kemudian untuk ikannya itu aku senangnya itu adalah ikan kembung ataupun ikan bawal. Itu aku suka banget. Jadi aku itu kadang bakar, tapi bakarnya jangan terlalu matang banget, di teflon aja. Boleh direbus, itu juga enak. Di Palumara aja, kalau di Makassar namanya di Palumara, itu enak. Tapi apa sih namanya, dijauhi aja dari segi bawang-bawangan, jangan dulu lah ya selama puasa. Kemudian kalian juga makannya jangan terlalu banyak, porsinya cukup sedikit aja ya, 1 centong atau 1,5 centong, tapi makannya dikunyah perlahan-lahan ya. Kemudian setelah itu ya, minum air hangat lagi, dan jangan lupa buah-buahan. Buah-buahan ini juga sangat membantu aku pada saat proses pemulihan atau penyembuhan asam lambung. Aku tuh senangnya adalah buah pepaya, buah naga, buah melon. Ya, itu adalah wajib banget. Kadang sih ada pisang juga, tapi aku lebih sering itu pepaya, melon sama buah naga. Jadi kalau bisa setelah sahur kalian juga wajib makan buah naga, apalagi ini kan menjelang Ramadan, kurma banyak. Boleh juga makan kurma ya, itu bagus untuk lambung ya. Nah, kemudian kalian beraktivitas seharian, kalau bisa ya, kalau sudah sahur itu jangan langsung tidur. Kalau bisa 2 jam baru boleh rebahan. Karena kalau misalnya kita udah makan, udah sahur langsung tidur, itu sangat cepat naiknya asam lambung ke tenggorokan ya, ke dada, bahkan sampai ke tenggorokan. Itu jangan sampai terjadi ya. Nah, kemudian kalau kalian beraktivitas seharian, jangan dipaksakan, jangan terlalu capek. Kalau misalnya udah ngantuk ya, istirahat, tidur ya. Tapi jangan dibawa tidur terus. Bisa dibarengi dengan ibadah agar pikiran kita juga tenang. Misalnya tadarusan ya, tetap kerja tapi harus bisa mengatur waktu, dan juga pikiran kita tuh lebih tenang kalau bulan Ramadan ya. Tetapi kalau misalnya nih kalian lagi puasa tetapi tiba-tiba lambung kalian perih ya, atau misalnya kalian mual, kalau saran aku jangan dipaksain, karena aku pernah maksain dan akhirnya kambuh lagi guys. Jadi kalau misalnya kalian merasa gak enak lambungnya, segera konsultasikan ke dokter apakah boleh dilanjutkan berpuasa atau enggak. Kalau aku sih langsung buru-buru minum air hangat dan minum obat, jadi nggak dipaksain guys. Meskipun udah jam 3 nih sayang ya, daripada sakit kan ya, kita sih nggak pengen sakit. Mudah-mudahan ya kita lancar menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian tips aku selanjutnya, kalau misalnya mau buka puasa, ini juga wajib banget. Jadi pada saat buka puasa juga aku wajib banget minum air hangat. Nah, air hangat kuku aja, jangan langsung makan nasi pembalasan 2 piring habis. Itu nanti bakalan membuat asam lambung kalian naik, ngap, sesak, dan juga sampai ke dada, bahkan sampai ke tenggorokan. Jadi saran aku pada saat buka puasa, minum air hangat ya. Dan aku tuh ada beberapa menu yang khusus aku siapkan untuk buka puasa aku pada saat itu ya. Aku kadang buat tepung kanji dulu atau tepung Garut. Aku minum air hangat, habis itu aku makan tepung Garut. Nah, setelah itu aku makan buah pepaya atau buah naga. Nah, barulah aku sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib kira-kira 1 jam ya, barulah aku makan nasi. Itu pun porsinya kecil atau sedikit ya, 1 sampai 1,5 centong. Dan lauknya pun itu hanya yang lauk-lauk sehat ya. Kadang itu aku sukanya itu adalah ikan emas, juga bisa direbus di Palumara. Kalau misalnya digoreng nggak masalah sih ya kalau pakai blue band, tapi jangan sering-sering. Kalau aku sih selama bulan Ramadan insya Allah menghindari goreng-gorengan. Kalau saran aku jangan makan gorengan kalau misalnya ingin puasa kalian lancar, seperti itu ya. Kemudian perbanyak minum air putih. Pada saat buka juga aku minum 2 gelas
air putih ya. Jadi sahur 2 gelas, pada saat buka juga 2 gelas. Kemudian sambil menunggu taraweh aku minum lagi kadang 1 gelas. Dan pada saat sebelum tidur malam aku minum lagi kadang 2 atau 3 gelas. Jadi itu bagus juga ya, jangan sampai kita kekurangan cairan selama menjalankan ibadah puasa. Itu adalah tips aku, dan hindari yang namanya goreng-gorengan ya, yang asam-asam, yang asin juga dikurangi ya. Sebenarnya kita itu pantangannya banyak ya, tapi kita jalani saja, nikmati, syukuri. Mudah-mudahan puasa kita lancar dan kita diberikan kesehatan sampai menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Itu dia tips aku ya kali ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan juga bisa menjalankan ibadah puasa. Buat kalian yang pengen request selanjutnya aku share apa lagi, kebetulan ini bulan puasa, misalnya ingin menu apa lagi, insya Allah nanti aku akan buatkan. Kemarin lah juga minta sayuran takaran-takarannya dan juga cara pembuatan oatmeal, cara pembuatan tepung Garut. Insya Allah nanti next video aku akan buatkan ya. Mohon maaf kalau misalnya aku tidak langsung buatkan videonya karena banyak banget jadwal aku, juga ada banyak kerjaan aku. Jadi mohon maaf, aku itu waktunya terbatas juga karena harus banyak mengerjakan beberapa hal ya. Jadi saran aku hindari segala pantangannya dan selalu terapkan 3P ya. Meskipun pola makannya di bulan Ramadan itu gak berkurang, setidaknya pikiran kita lebih tenang, dan pada saat sahur kita juga diatur sebaik mungkin. Dan pada saat buka juga, kalau misalnya kalian mengkonsumsi obat-obatan setelah misalnya minum air putih atau makan oat milk ataupun makan tepung Garut, boleh langsung minum obatnya. Habis itu baru makan nasi ya. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Dan buat kalian selanjutnya yang pengen request aku share apa lagi atau aku review produk apa lagi, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.